Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Adi Nugroho, NIM B111220154. Di sini saya akan membacakan pembahasan tentang poligami dalam pernikahan. Pengertian poligami. Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu apolus yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan. Dengan demikian, poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologi, poligami adalah sistem perkawinan yang sah, satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah ikatan perkawinan yang sah, satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan 4 atau bahkan lebih dari 9 istri. Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak atau suami mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Ayat poligami dalam Al-Quran. Dasar hukum mengenai poligami dalam pernikahan disebutkan secara jelas dan tegas dalam Al-Quran. Ayat yang sering menjadi rujukan para ulama dalam hal poligami adalah Quran Surat An-Nisa, yaitu wa in khiftum alla tuqsitu fi yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha sawaruba'afin khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, atau bila kamu mengawininya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriah, jika mengawini lebih dari satu, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sejarah poligami. Opini yang berkembang tentang poligami sekarang adalah bersumber dari ajaran agama. Salah satu yang menuai tudingan opini tersebut adalah Islam. Padahal poligami telah ada dan menjadi budaya di kalangan bangsa-bangsa di dunia, baik di barat maupun timur jauh sebelum Islam datang. Bahkan poligami yang berlaku selama itu dilakukan tanpa aturan, batasan, dan syarat. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam datang dan berkembang. Ada pula yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak terkenal dalam sejarah umat manusia. Pendapat demikian sungguh keliru. Yang benar adalah bahwa sejak ribuan tahun, bahkan berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia telah mengenal dan mempraktekkan poligami berbagai kalangan masyarakat di segenap penjuru bumi, termasuk bangsa Arab tempat Rasulullah menyebarkan Islam. Pada zaman pra-Islam, orang-orang Hindu, Persia, Arab, Romawi, Cina, Yahudi, serta bangsa-bangsa lain sudah mengenal dan mempraktekkan poligami. Rasulullah membatasi poligami sampai 4 orang istri. Sebelum adanya batasan ini, para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari 4 istri. Seperti 5 istri, 10 istri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam. Seperti yang dialami oleh Qais bin Al-Haris. Ia berkata, "Aku masuk Islam dan aku mempunyai 8 istri. Lalu aku datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu beliau berkata, pilih dari mereka 4 orang. Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salama al-Saqafi. Ketika memeluk Islam, ia memiliki 10 istri pada masa jahiliyah, yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk memilih 4 dari 10 istrinya. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri.
Bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai ratusan istri. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Ketika Islam datang, ia tidak membiarkan praktik poligami itu. Karena poligami pada saat itu secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan di hadapan Allah. Tidak pula menghapus adat kebiasaan itu secara langsung. Namun demikian, Islam menyempurnakan dan membawa perbaikan pada adat kebiasaan ini. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta-merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai petunjuk kandungan ayat. Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai 4, karena sebelum datangnya Islam, tidak ada batasan jumlah istri dalam poligami. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut. Di antara riwayat dari Naufal ibnu Muawiyah, ia berkata, ketika aku masuk Islam, aku memiliki 5 orang istri. Rasulullah berkata, ceraikan yang 1 dan pertahankan yang 4. Pada riwayat lain, Qais ibnu Sabit berkata, ketika masuk Islam, aku punya 8 istri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasulullah dan beliau berkata, dari mereka 4 orang, riwayat serupa dari Ghailan ibnu Salamah As-Sakafi menjelaskan bahwa dirinya punya 10 istri, lalu Rasulullah bersabda, pilih 4 orang dan ceraikan yang lainnya. Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang diterapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa, sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala. Dari uraian di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa tradisi poligami bukan dari ajaran Islam. Islam membolehkan poligami adalah justru mengendalikan praktek poligami, yaitu dengan pembatasan dan syarat yang sangat ketat. Yaitu dengan pembatasan maksimal 4 orang dan dengan persyaratan bahwa orang tersebut dapat berbuat adil kepada para istri-istrinya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan seorang tidak boleh melebihinya. Syarat dalam berpoligami. Dalam tafsir Al-Muntakab ada 3 syarat utama poligami. Pertama, jumlah istri tidak boleh lebih dari 4. Kedua, suami tidak boleh berlaku zalim terhadap salah satu dari mereka. Ketiga, suami harus mampu memberikan nafkah kepada semua istrinya. Di kalangan para ulama fikih menetapkan konsensus bahwa siapapun merasa yakin dirinya tidak akan dapat bersikap adil terhadap wanita yang akan dinikahinya, maka pernikahan itu haram hukumnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa syarat-syarat yang ditetapkan antara lain: 1. Persetujuan dari istri. 2. Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dan ketiga, jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pasal 77 KHI Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pengadilan agama secara yuridis hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan: A. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tidak mudah memahami kenyataan Nabi mempraktikkan poligami. Pada realitas kita, di mana poligami menjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan tuntutan keadilan perempuan. Banyak orang terperdaya dengan ungkapan poligami itu sunnah atau poligami itu dipraktikkan Nabi. Ungkapan poligami itu sunnah pada praktiknya menafikan kenyataan sunnah-sunnah lain yang lebih memihak pada perkawinan monogami. Misalnya, kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih lama hidup dengan satu istri, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pada saat dimana beliau masih muda, beliau hidup di masyarakat yang hampir semuanya mempraktikkan poligami. Di mata masyarakat Arab pada saat itu, seorang laki-laki seperti Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan dan ketokohan yang sangat wajar melakukan poligami. Apalagi Khadijah radhiyallahu anha sendiri jauh lebih tua dan tidak memberikan anak laki-laki. Tetapi Nabi lebih memilih setia monogami sampai akhir hayat Khadijah radhiyallahu anha, ditambah 4 tahun menunda setelah kematian Khadijah. Dalam kasus ini,
dengan poligami sebagai sunnah Rasul adalah poligami yang mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan mengawini janda-janda perang, fakir miskin, dan dengan niatan untuk melindungi dan menyelamatkan anak-anak yatim. Pada hakikatnya, perkawinan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW syarat akan makna dan tujuan mulia. Namun, tidak banyak orang yang mampu memahaminya. Bahkan semakin lama, makna hakikat suatu perkawinan semakin menyimpang dan menjadi tradisi yang dianggap lumrah oleh masyarakat. Jika Rasulullah mengutamakan misi pernikahan adalah regenerasi dan mempermasalahkan hal tersebut, tentunya Rasul sudah menikahi perempuan lain ketika masih bersama Khadijah agar bisa mendapatkan anak laki-laki untuk membantu dakwah beliau dalam mengembangkan Islam. Sementara poligami yang digembar-gemborkan selalu diinisiasi dari sunnah Rasulullah. Jika berdasarkan frame tersebut, apakah izin poligami karena istri tidak dapat melahirkan tetap dijadikan alasan untuk melegalkan poligami suami di mata hukum? Oleh karena itu, aturan tersebut perlu ditinjau kembali agar benar-benar mengamalkan syariat sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Harus diingat bahwa perkawinan pra-Islam tidak ada batasan, sedangkan dalam Islam ada batasan hingga 4, yakni pengurangan secara gratis sebuah reformasi yang luar biasa. Demikian juga poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dilakukan kepada para janda yang dilakukan setelah 4 tahun kematian Khadijah. Maka, kebolehan poligami hanya dalam keadaan tertentu yang sangat sulit. Mana keadilan dalam poligami? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memperingatkan, mingkanat lahum ra'ata fi fama la ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wasikuh anil hil. Siapa yang memiliki 2 orang istri lalu ia hanya memperhatikan kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Hadis riwayat Abu Daud. Adil dalam surat An-Nisa ayat 129. Allah Ta'ala berfirman, alan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harahtum fala tamilu kullul maili fatadaruha kal mu'allaq. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, para ulama ahli tafsir menjelaskan makna firman Allah Ta'ala, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Artinya berlaku adil dalam perasaan yang ada di dalam hati atau rasa cinta dan kecenderungan hati, karena Allah Ta'ala mengampuni bagi hamba-hambanya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Artinya janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari syariat. Muhammad Hussein Al-Zabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dalam pembagian hari terhadap sesama istri dan batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Mustafa Al-Sibah mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan, dan hal yang bersifat kebutuhan material istri. Berbagai pendapat di atas, para ulama fikih cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan lain. Keadilan yang diisyaratkan Al-Quran adalah keadilan yang bersifat kualitatif, seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Quran mengatakan, jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah satu istri saja. Quran Surat An-Nisa. Muhammad Abduh menjelaskan apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.
Meskipun para ulama sepakat bahwa memberikan pelayanan seksual dan perasaan kasih sayang secara adil tidaklah wajib, namun mayoritas ulama mengatakan hukumnya mustahab atau sangat dianjurkan untuk juga berlaku adil dalam memberikan kesenangan batin terhadap istri-istrinya. Seperti dalam berhubungan seksual, mencium atau cumbuan lainnya, walaupun kadar cintanya pada setiap istri mungkin berbeda. Dahulu para ulama salaf jika memberikan sesuatu kepada istrinya, maka ia akan berusaha memberikan hal yang sama kepada istri yang lain sebagai upaya berbuat adil dalam hal yang mereka mampu. Diriwayatkan bahwa Muhammad ibnu Sirin berkata tentang seorang lelaki yang memiliki 2 istri. Dibenci ia berwudu di rumah salah seorang istrinya, sementara itu di rumah istri yang lain tidak dilakukannya. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata tentang seorang lelaki yang mengumpulkan istri-istri atau madu dengan madu. Para salaf menyamakan perlakuan di antara istri-istrinya sampai-sampai apabila tersisa gandum dan makanan yang bisa ditakar, mereka tetap membagikan di antara istri-istri mereka, setelapak tangan demi setelapak tangan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.